gonna hold that, hold that. Get you out my mind, I can 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 get you out my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? IPA. IPA, betul sekali Mbak Putri. Nah, kita akan belajar IPA. Materinya itu yang pertama bagian tubuh dari bagian tubuh tumbuhan. Sebelumnya buka halaman 30. Ada yang bawa buku semua kan? Wah, oke, buka halaman 30. Sudah? Nah, pada halaman 30 itu nanti kita akan belajar materi bagian tubuh tumbuhan. Dilihat ya, di situ ada tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian dari tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Nanti pertama kita akan mengidentifikasi suatu tumbuhan. Misal, kita akan mengambil contoh tumbuhan apa? Rambutan. Nah, di dalam tumbuhan rambutan itu nanti bagiannya itu ada apa saja. Setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, nanti kita akan mengetahui dari bagian tumbuhan itu fungsinya itu untuk apa. Misal dalam pohon rambutan itu ada akar, batang, daun, dan sebagainya ya. Nanti kita akan pelajari itu. Nah, akar, batang, daun itu nanti kan pasti kan memiliki fungsi ya dalam tubuh tumbuhan itu agar tumbuhnya itu dapat tumbuh. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu fungsinya itu apa saja. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu mau tanya. Tadi pagi sarapan semua? Sarapan. Oke, Mbak Yuni tadi pagi sarapan sama apa? Nasi goreng. Nasi goreng, enak sekali ya. Mbak Putri? Sop. Oh, sayur sop. Mbak Okta? Ikan. Oh, sama ikan. Ikan apa? Ikan gurame. Oh, ikan gurame. Oke, nah tadi udah sarapan semua, berarti udah fokus semua ya. Ibu mau tanya. Tadi Mbak Putri sarapan sama sayur sop. Nah, di dalam sayur sop itu isinya apa saja? Wortel. Kentang. Kentang. Sayurnya apa? Kubis. Nah, tadi kan di sayur sop itu ada wortel, ada kentang. Kalau wortel itu termasuk bagian tubuh-tumbuhan yang mana ya? Akar, daun, atau batang? Akar. Akar. Wortel masuk dalam bagian tubuh-tumbuhan akar. Terus kentang. Wortel bukan. Wortel akar ya, betul. Terus apa tadi? Kentang. Kentang itu termasuk apa? Ayo, batang atau akar? Batang. Ya betul, batang. Nah, setelah itu kalian sudah tahu ya, wortel itu termasuk akar dan kentang itu termasuk batang. Sebelumnya kita akan mengidentifikasi ya bagian dari tubuh-tumbuhan. Kalau di lingkungan sekitar kita itu ada tumbuhan apa saja? Rambutan, pisang, pohon pisang, terus pohon nangka, dan ada pohon mangga ya. Nah, tadi ada pohon rambutan, pohon pisang, pohon mangga. Kalau di tumbuhan itu bagiannya itu apa saja? Dari yang paling bawah yang ditanam di dalam tanah itu ada apa? Akar. Ada akar. Terus selanjutnya akar akan tumbuh ke atas. Jadi apa? Batang. Nah, batang itu kan nanti bercabang-cabang ya.
Misal kayak pohon rambutan nanti kan batangnya akan bercabang-cabang. Nah, di cabang-cabang itu akan tumbuh apa? Daun. Setelah daun itu kan nanti agar tumbuhannya itu bisa berkembang biak, bisa menghasilkan sesuatu itu nanti sebelumnya itu tumbuhannya itu akan berbunga. Nah, setelah berbunga, bunganya itu akan bisa berubah menjadi buah. Nah, berarti tadi bagian tumbuh-tumbuhannya itu ada apa saja? Akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, tahu nggak kalau akar itu dibagi menjadi dua? Ada akar serabut dan akar tunggang. Ada akar serabut dan akar tunggang. Terus kalau batang itu merupakan tempat tumbuhnya ranting. Jadi batang nanti bercabang-cabang menjadi ranting ya. Nah, kalau daun itu tahu nggak fungsinya daun itu untuk apa? melakukan fotosintesis. Nah, betul. Daun berfungsi untuk untuk terjadinya proses fotosintesis. Dan buah-buah itu yang biasa kita makan ya. Terus ada bunga. Dalam bagian bunga itu ada apa saja? Alat kelamin jantan dan alat kelaminnya itu kan ada putik dan benang sari. Terus ada tangkai. Terus ada mahkota sama kelopak bunga. Terus di dalam biji itu dibagi menjadi dua. Itu biji yang berkeping satu sama yang berkeping dua. Yang berkeping satu dinamakan apa? Monokotil. Terus yang berkeping dua dinamakan dikotil. Nah, terus tadi kan kita udah belajar ya bagian-bagian dari tumbuhan. Ada yang bisa nyebutin, ada yang bisa mengulang bagian-bagian dari tumbuhan itu apa saja? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan dalam buah ada apa? Biji. Nah, tadi akar dibagi menjadi dua, akar apa dan akar apa Mbak ini? Serabut dan akar tunggang. Terus batang itu tempat tumbuhnya ranting. Kalau daun berfungsi sebagai apa? Fotosintesis. Ya, tempat terjadinya fotosintesis. Di dalam bunga itu bagian-bagiannya ada apa saja? Kelopak, mahkota, putih, benang sari, tangkai. Ya, ada tangkai. Terus biji dibagi menjadi dua, apa saja? Monokotil dan dikotil. Monokotil dan dikotil ya. Nah, karena waktunya udah habis, jadi kita lanjutkan pembelajarannya besok ya, pertemuan besok. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pada pertemuan kemarin kita belajar apa? Bagian tubuh tumbuhan. Kemarin kita sudah belajar itu ya. Nah, bisa masih ingat nggak bagian dari tubuh tumbuhan itu ada apa saja? Akar, batang, daun, ranting. Tidak. Ranting itu bagian dari batang ya. Jadi akar, batang, daun, buah, bunga. Di dalam buah ada
biji. Oke, kalian udah paham, udah hafal ya. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Fungsi batang itu apa? Fungsi akar apa? Daun. Nah, nanti kita akan belajar itu ya. Nah, ada yang udah tahu belum fungsi-fungsi dari bagian itu apa saja? Dari bagian-bagian tumbuhan itu ada yang bisa? Mungkin ada yang udah belajar? Oh, belum tahu ya. Oke, jelaskan. Yang pertama itu yang ada di bawah itu ada apa bagiannya? Ada akar. Akar itu tumbuhan yang letaknya di dalam tanah ya. Kira-kira fungsi akar itu untuk apa? Untuk menyimpan makanan. Untuk menyimpan makanan. Untuk selain itu, agar pohonnya tidak roboh. Jadi akar itu untuk memperkuat pohon ya, mengikat pohonnya agar tidak roboh, agar bisa berdiri tegak. Fungsi dari akar udah ya. Terus terus batang itu tempat tumbuhnya apa? Yang ranting atau cabang. Fungsi dari batang apa? Tempat cadangan makanan. Nanti cadangan makanan yang dibuat itu nanti akan disimpan di batang. Kemudian setelah batang itu nanti ada batang tumbuh jadi ranting-ranting itu kan. Di ranting akan tumbuh apa? Daun. Oke. Daun itu tumbuhan yang tumbuh di ranting ya. Fungsinya tahu nggak? Fungsi daun apa, Mbak Putri? Ya, di daun itu nanti terjadinya proses fotosintesis. Kalau tumbuhan melakukan fotosintesis itu dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Nah, kalau daun itu bentuk-bentuk daun ada yang udah tahu belum? Jadi bentuk-bentuk daun itu ada daun menyirip, menjari, sejajar, sama melengkung. Kalau menjari berarti daunnya itu bentuk jari seperti jari kita. Kira-kira contohnya apa? Daun singkong. Terus daun pepaya, betul. Kalau menyirip, yang bentuk tulang daunnya menyirip. Ini daun apa? Rambutan. Terus daun mangga. Menjari udah, menyirip udah, terus sejajar jadi sama. Daun nangka. Sejajar itu ini loh contohnya itu padi. Berat gitu. Yang panjang-panjang daunnya yang kayak padi itu panjang-panjang. Terus ada padi, alang-alang, rumput. Daunnya kan sama kan bentuknya? Iya. Terus yang terakhir itu ada melengkung, yang daunnya melengkung. Ini daun sirip. Daun sirip kan melengkung kan? Nah, itu bentuk daunnya melengkung. Tadi bentuk daun apa saja? Sejajar. Terus ini? Menjadi. Melengkung. Terus menyirip kayak sirip ikan. Setelah daun itu ada bunga. Bunga itu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, bagian-bagian bunga apa saja kemarin? Kelopak bunga, mahkota, putik, berangsari, tangkai. Nah, tangkai bunga itu berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Jadi menghubungkan bunga dengan batang ya itu namanya tangkai. Terus kelopak bunga itu untuk melindungi pucuknya yang mekar itu nanti, untuk melindungi. Nah, kalau mahkota itu untuk proses penyerbukan, nanti perkembangbiakannya bisa melalui itu. Nah, dalam perkembangbiakan nanti kan dalam bagian bunga itu ada benang sari dan butik kan tadi. Kalau benang sari itu
alat perkembangbiakan jantannya itu namanya benang sari kalau di bunga. Terus kalau yang betina apa? Putih. Ingat ya, benang sari itu jantan, putih itu betina. Nah, bunga itu dapat dikatakan sebagai bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ada yang tahu tidak bedanya apa? Bunga sempurna itu apabila bunga tersebut memiliki alat perkembangbiakan yang sempurna. Jadi dalam bunga itu nanti memiliki ada putihnya, ada benang sarinya juga. Contohnya itu pada bunga sepatu. Nah, itu termasuk bunga sempurna. Tadi ada putihnya, ada benang sarinya. Kalau bunga yang dikatakan tidak sempurna, berarti bunganya itu hanya memiliki satu alat perkembangbiakan. Jadi hanya memiliki putih atau benang sari saja, itu namanya bunga tidak sempurna. Contohnya itu pepaya sama salak. Paham? Paham. Nah, setelah bunga itu ada buah. Buah itu hasil dari perkembangbiakan tumbuhan. Kalau tumbuhan sudah mengalami perkembangbiakan, nanti akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Hasil dari perkembangbiakannya itu buah. Nah, fungsinya itu tempat cadangan makanan dan melindungi biji. Kan biji mesti di dalam buah kan? Iya. Nah, sekarang kita yang terakhir itu apa? Yang belum? Biji kemarin dibagi menjadi dua, apa saja? Monokotil Sama dikotil. Kalau monokotil itu berarti kepingnya itu satu, tidak bisa dibuka bijinya. Kalau dikotil itu kepingnya dua, berarti nanti bisa dibuka, dibelah menjadi dua. Nah, perbedaannya itu, kalau monokotil itu kan tadi udah kepingnya satu, kalau dikotil kepingnya dua. Kalau monokotil itu tidak berkambium. Nah, kebalikannya, kalau dikotil berarti berkambium. Kalau monokotil daunnya itu sejajar, sedangkan dikotil itu daunnya melengkung, menyirip atau menjari. Berarti semua daunnya sejajar itu monokotil. Contoh monokotil itu jagung sama padi. Padi kalau dibelah itu sama kan, nggak bisa jadi dua gitu. Nah, sedangkan dikotil itu mangga. Mangga kalau dibelah, bijinya dibelah bisa kan? Nah, mangga, paya, belimbing. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Tidak. Nah, sekarang kalian buka halaman 35. Nah, di situ ada bagian dari tubuh tumbuhan. Pada gambar nanti kalian kerjakan ya. Itu kan ada anak panahnya, misal di daun. Nah, itu nanti fungsi daun itu untuk apa, fungsi akar itu untuk apa, nanti disebutkan ya, ditulis. Silahkan dikerjakan. Udah selesai semua anak-anak? Udah. Oke, kita cocokkan ya. Nomor 1 Mbak Okta. Daun, proses fotosintesis. Nah, yang nomor 1 itu bagian tumbuh-tumbuhannya daun. Fungsinya untuk apa? Proses Fotosintesis. Betul tidak? Betul. Betul. Nomor 2 Mbak Putri. Buah, untuk melindungi biji. Bagian tumbuhnya buah. Fungsinya untuk melindungi biji. Betul? Betul. Nah, yang ketiga Mbak Yuni. Batang, Fungsinya untuk tempat cadangan makanan. tempat cadangan makanan. Betul tidak? Betul. Betul. Yang terakhir siapa nih, Mbak Okta? Akar, untuk menopang tumbuh-tumbuhan. Nah, akar untuk menopang tumbuh-tumbuhan.
Betul tidak? Betul. Oke, ada yang salah tidak jawabannya? Tidak. Oke, bagus sekali ya. Sudah paham ya? Ya. Nah, terima kasih sudah paham. Berarti untuk tugas di rumah buka halaman 37. 40 kemarin kita Udah ya 37. Nanti kalian kerjakan itu nomor 1 sampai nomor 5 ya. Besok kita cocokkan. Nah, karena waktunya udah siang, kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Kita lanjut ya, kemarin kita udah belajar apa saja? Bagian tubuh tumbuhan. Setelah bagian tumbuh-tumbuhan kita belajar fungsi bagian dari tubuh-tumbuhan tersebut. Nah, masih ingat nggak apa sih fungsi daun? Fungsi Untuk apa, Mbak Putri? untuk melakukan fotosintesis. Fungsi daun untuk fotosintesis. Kemudian fungsi akar, Mbak Okta untuk apa? Masih ingat nggak? Untuk menopang tumbuh-tumbuhan. Ya, agar tidak roboh ya. Fungsi apa lagi ya? Fungsi batang untuk tempat cadangan makanan. oke, untuk tempat cadangan makanan. Udah paham ya? Ada yang mau ditanyakan tidak yang kemarin? Fungsi-fungsi. Semoga kalian udah paham, udah hafal ya fungsi-fungsi bagian tubuh-tumbuhan itu. Karena udah hafal, jadi hari ini Ibu mau mengajak kalian untuk belajar, tapi nanti belajarnya itu sambil bermain. Ya, Ibu punya punya 2 permainan. Yang pertama itu Ibu ada ini kartu tumbuhan. Nah, di dalamnya itu ada banyak-banyak kartu. Contohnya ini ada kartu nama. Jadi nanti ada nama-namanya. Misal tulang daun melengkung, akar serabut, biji dikotil. Nah, itu kartu namanya ya. Kemudian ada ini kartu fungsi. Itu fungsi dari nama yang ada di sini ya. Nah, karena namanya sudah ada, jadi nanti tinggal dicontohkan gambarnya. Berarti kartu gambar. Ada kartu nama, ada kartu gambar, sama kartu fungsi. Nanti kalian menjodohkan kartu nama, kartu gambar, dan kartu fungsi. Misal nih ya, Ibu contohkan satu kartu ya. Di sini ada kartu gambar apa? Daun sirih. Nah, ini gambar daun sirih ya. Kalau daun sirih itu termasuk bentuk daunnya itu gimana? Melengkung. Berarti nanti kita cari di sini ada nggak sih nama daun sirih atau tulang daunnya itu melengkung. Kita cari ya di kartu nama. Mana ya? Nah, ini di sini ada tulang daunnya melengkung. Berarti cocok ya sama gambar kartu gambarnya. Setelah itu kita cari di sini kartu fungsi. Fungsi daun apa ini? Daun sirih, tulang daunnya itu melengkung. Kita cari fungsinya. Apa ya fungsinya? Ini. Apa? Dibaca Mbak Yuni? Tulang daun yang terbentuk seperti garis melengkung. Nah, seperti garis-garis melengkung. Berarti kita menemukan kartu gambarnya, bentuk gambarnya, bentuk namanya, tulang daunnya itu melengkung, sama fungsinya.
penjelasannya ya. Paham? Paham. Ada yang masih bingung nggak? Ya. Oke, kita coba. Kita kocok-kocok dulu ya. Kita kocok-kocok. Bukunya bisa ditaruh di bawah dulu. Mbak Putri dulu ya. Silakan milih satu gambar. Sudah? Mbak Yuni pilih. Sudah ya. Kalian bisa coba dicari itu namanya apa, fungsinya apa. Mbak Putri dulu dicari coba. Itu dapat gambar apa? Gambar daun. Daun. Dicari. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti cari yang kartu fungsi. Daun gitu ada nggak? Nah, tidak ada berarti itu udah ada namanya ya. Ya. Namanya daun dari gambar tersebut. Kita cari kartu fungsinya. Fungsi daun itu untuk apa ya? Sudah? Sudah dikumpulkan dulu. Mbak Yuni, dicari dapatnya apa? Daun apa itu? Mang? Bentuk daunnya? Anu? Iya. Dicari. Tulang daun yang menyirip. Fungsinya dicari. Ada nggak tulang daun menyirip? Fungsinya. Sudah? Sekarang Mbak Okta dicari namanya. Fungsinya? Sudah? Bisa dibacakan Mbak Putri dapatnya gambar apa? Gambar daun. Nah, fungsinya untuk apa? Tempat fotosintesis. Nah, daun fungsinya sebagai tempat fotosintesis, betul tidak? Tuh. Betul. Terus Mbak Yuni dapatnya gambar apa? Gambar Daun daun mangga. Itu berarti kalau daun kan kita belajarnya bentuk tulangnya ya. Bentuk tulang daunnya itu apa? Menyirip. Ada nggak kartu namanya? tulang daun. Nah, betul berarti ya. Terus fungsinya? Tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Nah, susunannya itu seperti sirip
Karena jadi dinamakan menyirip. Betul tidak? Betul. Betul. Terus Mbak Putri, Gambar buah mangga. buah mangga. Dalam buah mangga itu bijinya biji apa? Dikotil. Dikotil. Dapat kartu namanya udah betul, dikotil. Nah, terus kartu fungsinya. Berkeping dua dan membelah saat berkecamuk. Nah, dikotil itu berarti berkeping dua. Berarti betul ya. Sampai sini paham atau malah bingung kita menggunakan ini? Paham. Paham. Oke. Bisa dikembalikan. Nah, setelah kita bermain kartu tumbuhan, itu menyenangkan tidak bermain kartu tumbuhan? Menyenangkan. Nah, nanti kalian bisa bermain lagi ya. Ya. Setelah ini, Ibu punya permainan satu lagi. Kira-kira apa? Ada yang bisa nebak nggak? Tidak tahu ya. Ibu, sekarang Ibu punya permainan itu karpet engklek. Ada yang tahu engklek? Tahu. Biasanya tahunya itu sudah mandai ya. Udah pernah bermain belum? Sudah. Oke, sekarang kita pergi ke halaman ya untuk bermain karpet engklek. Nah, di permainan karpet engklek ini nanti kalian bermain sudah mandai seperti biasanya ya. Kemudian apabila kalian mati di salah satu warna ini, ada warna ungu, biru, hijau, ungu muda sama biru tua. Misal kalian mati di warna hijau, nanti kalian ke sana ambil kartu yang warna hijau. Terus dibaca soalnya apa, nanti langsung dijawab ya. Paham? Oke, kalian bisa menentukan urutan bermain dengan memimpah dulu. Mbak Yuni dulu. Terus siapa? Oh, Mbak Okta dulu ya. Oke, dimulai. Mbak Yuni dulu. Nah, Mbak Yuni mati di warna apa? Hijau ya. Silakan mau ambil kartu warna hijau. Sebutkan 3 contoh tumbuhan yang bijinya berkeping satu monokotik, jagung dan padi. Ya, betul. Silakan yang nomor 2, Mbak Oka. Oh, mati ya, Mbak Okta mati di warna apa? Biru Muda. Udah, silakan mengambil. Sebutkan 3 contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang, jati, pohon cabai, mawar. Ya, betul. Silahkan yang nomor 3, Mbak Putri. Warna hijau ya. Ambil kartu warna hijau. Yang Putri ambil warna hijau. Membungkus bunga sebelum mekar disebut mahkota. Ya, betul. Karena waktunya udah siang,
Kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.